Selamat pagi Kak, silahkan mari duduk. Baik, terima kasih. Oke, bagaimana kabar Kakak pagi ini? Kabar saya pagi ini ya begitulah, Bu. Saya bisa kesini aja karena ada abang saya yang belum berangkat kerja. Jadi ada yang bisa nemenin ayah sebentar di rumah. Oh begitu ya Kak, saya bisa melihat sih Kak, Kakak terlihat sangat lelah hari ini. Pasti tidak mudah menjalani hari-hari sebagai pengasuh utama. Iya Bu, bener banget. Apalagi dengan kondisi ayah saya yang seperti itu dan jadwal terapi yang menurut saya itu terlalu pagi, dimana jadwal terapi ayah saya itu jam 9 pagi pada hari Selasa dan Kamis. Itu membuat saya terburu-buru di rumah. Oh baik Kak, tapi coba ceritakan lebih lanjut tentang bagaimana kesulitannya ya, seperti apa. Saya ingin memahami situasi Kakak lebih. Oke, contohnya tuh kayak misalnya pagi-pagi itu saya harus menyiapkan sarapan, lalu membangunkan ayah. Habis itu tuh biasanya saya nyuapin ayah, udah lama ayah mandi, saya bawa ke mandi, saya mandikan, terus berangkat ke sini. Dan berangkat ke sini tuh kan udah mungkin jam 9-nya ya. Jadi pas di jalan itu saya jam setengah 9, saya tuh di jalan macet banget karena itu jamnya itu tuh sesuai sama yang para pekerja keluar juga, jadi di jalan Jakarta macet banget. Saya pusing banget kalau karena itu. Begitu ya. Jadi saya simpulkan ya Kak, jika saya dengarkan intinya Kakak merasa kewalahan dengan jadwal terapi di pagi hari karena harus melakukan semuanya sendirian, mulai dari merawat ibu dan ayah di rumah sampai dengan menyetir di tengah kemacetan Jakarta. Begitu Kakak? Iya benar banget. Saya juga merasa apakah terapi 2 minggu sekali ini efektif ya untuk ayah saya. Soalnya saya mencoba bukan mengajari sih ya, seperti kayak contohnya kayak gini. Kemarin itu kami, ayah dan saya itu nonton TV. Terus tuh ayah ngomong kayak, TV saya mau kemana sekarang? Terus saya bilang, kan kita lagi nonton TV ya. Terus saya ngomong lagi, TV saya mau kemana sekarang? Terus saya bilang, lagi iklan, tunggu sebentar. Terus saya tetap ngomong, TV saya mau kemana sekarang? Akhirnya saya coba kasih remote ke ayah. Pas saya kasih remote itu, ayah mulai mencet-mencet remote-nya. Ternyata itu ayah mau saya mengganti channelnya karena iklan. Ya udah, saya ganti sambil saya bilang ke ayah, saya perlihatkan kata-kata yang sesuai, yaitu ayah mau ganti channel TV sekarang. Tapi ayah saya malah marah-marah ke saya, nadanya tinggi, bilang kayak, salah, itu salah, TV saya mau kemana sekarang, kamu salah. Ya gitu, saya merasa apakah terapi ini akan memberikan kemajuan ke ayah saya dan ayah saya bisa berkomunikasi seperti sedia kala. Oh begitu ya Kak. Jadi ada perasaan cemas dan ragu ya Kak untuk menjalaninya. Khawatir kalau latihan di rumah itu tidak tepat dan malah menghambat belajar ayahnya Kakak. Oke, baik ya Kak. Dari cerita Kakak tadi saya menangkap ada 2 hal utama yang menjadi keluhan Kakak. Pertama adalah soal penjadwalan yang memberatkan Kakak secara fisik dan waktu karena kepagihan, dan yang kedua adalah soal keefektifan terapi dan keyakinan Kakak dalam melakukan latihan mandiri di rumah. Apakah itu benar? Iya benar banget. Oke, untuk masalah jadwal kita bisa cari solusi bersama ya Kak. Apakah Kakak punya usulan waktu alternatif yang mungkin lebih longgar untuk Kakak? Misalnya apakah jadwal siang atau sore hari memungkinkan? Kalau menurut saya sih kayaknya siang, soalnya kalau siang itu saya udah berberes masak, jadi nggak cuma masak buat sarapan doang, terus udah berberes rumah juga. Jadi pas siang juga bisa ayah baru bangun tidur kan, jadi moodnya itu lebih baik daripada pas pagi hari karena dia juga saya buru-buruin untuk siap-siap.
baik ya Kak. Saya akan cek ketersediaan jadwal di siang hari. Adakah waktu yang lebih cocok untuk Kakak seperti jam 1 atau jam 2? Kalau 1 jam 2 fleksibel sih, jadi bisa sekiranya ibu kosong jam berapa boleh. Oke, saya cek dulu ya. Lalu, Lalu untuk masalah efektivitas terapi dan latihan di rumah, saya sangat memahami Kakak kekhawatirannya. Justru latihan di rumah itu kunci utama keberhasilan terapi ya Kak. Berarti walaupun ayah marah-marah tetap saya ajari saja ya? Ya Kak, sebenarnya untuk mengajarinya itu tidak salah sama sekali kok Kak. Justru itu hal yang sangat tepat dilakukan. Namun mungkin tekniknya yang perlu disesuaikan agar ayah Kakak tidak stres atau mengomeli Kakak. Oke? Setelah ini saya bisa mengajarkan kakak-kakak teknik sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Seperti misalnya ketika kakak membersihkan beliau atau saat waktu ruang kakak dan keluarga. Agar kakak lebih percaya diri dan terapi di rumah pun efektif, bagaimana kalau kita luangkan waktu 15 menit sampai dengan 20 menit selesai sesi konsultasi ini untuk mempraktikannya. 15 sampai 20 menit ya? Iya. Ya masih bisa sih kalau membuat latihan sekarang. Oke, begitu melihat jadwal dan mengecek apakah ada ketersediaannya. Jadi saya setelah konsultasi ini kita melakukan praktik untuk terapi rumah. Oke? Terima kasih Bu. Iya, sama-sama ya Kak. Intinya kerjasama antara terapis dan keluarga itu yang paling penting untuk kesembuhan ayah Kakak. Kita cari solusi terbaiknya bersama-sama ya. Terima kasih ya. Oke, silahkan menunggu dulu. Akan saya panggil setelah saya mengecek jadwal ketersediaan untuk besok. Baik, terima kasih.